Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDIL Sadai Magelang. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, tetap dalam panduan 365 hari yang mengubahkan. Mari saat ini kita sampai pada Wahyu pasal 11. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan, saya memberikan tema tongkat pengukur. Observasi perintah Tuhan kepada Rasul Yohanes adalah untuk mengukur bait suci Allah, mezbah, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Mari kita pelajari dalam interpretasi yang akan kita bahas. Pemberi tongkat pengukur ini adalah Allah sendiri atau ilahi. Jadi maknanya pasti tongkat pengukur ini memiliki kekuatan dan otoritas ilahi, ya, sebagai tongkat kerajaan yang ditetapkan oleh ilahi. Jadi tidak sama dengan pengukur-pengukur yang dibuat oleh manusia. Waktu Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan ini, tentu saja dia benar-benar melihat ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang benar-benar menjadi perhatian khusus. Mengapa bait suci itu harus diukur, ya? Nah, dan kalau kita melihat hal yang manakah yang diukur, ternyata bahwa dalam bait suci itu tidak semuanya yang diukur. Dan area yang akan diukur itu adalah hanyalah area yang kudus, ya, yang iblis tidak dapat masuki, tidak dapat serang, ya. Nah, fungsi tongkat pengukur ini adalah hanya pengukuran di area suci atau tempat kudus. Jadi waktu Tuhan memberikan tongkat pengukur itu adalah untuk mengukur di area yang kudus saja, ya. Itu tertulis di ayat 1. Apa saja yang diukur? Kalau kita melihat yang diukur, yang pertama adalah bait suci Allah atau tempat kudusnya Allah. Jadi kalau di dalam rumah Allah itu kan ada 3 bagian, ya. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nah, yang diukur di situ adalah bait suci Allah atau tempat kudusnya Allah, ruang Maha Kudus, ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, kalau bait sucinya Allah ini adalah dikatakan siapa yang menjadi bayangannya. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang diukur adalah bait suci Allah. Siapa bait suci Allah itu? Dikatakan kita adalah sebagai tempat kudusnya Allah. Tubuh kita adalah bait sucinya Allah, tempat di mana roh Allah bersemayam di dalamnya. Sebagai tempat kudusnya Allah, maka harus dijaga kekudusannya. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menyukai kekudusan. Tempat yang bersih, tempat yang kudus tentu saja akan membuat penghuninya rasa nyaman, rasa menikmati. Bagaimana Tuhan bertahta di atas kehidupan orang-orang yang menjaga tubuhnya, hidupnya dengan kekudusan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ini diukur, dikatakan bait suci Allah itu masuk di dalam pengukuran. Yang kedua yang diukur itu adalah mezbah.
Mezbah adalah tempat doa, tempat dupa dibakar sehingga itu mengeluarkan dupa yang harum sampai kepada Allah ya. Nah, ini adalah bayangan dari doa. Doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan kepada Allah itu diukur oleh Allah. Bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah jarang, sering, atau sangat sering? Itu diukur oleh Tuhan. Kesungguh-sungguhan kita di dalam kita datang menyembah kepada Tuhan, menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, itu diukur oleh Tuhan. Yang ketiga yang diukur adalah yang beribadah di dalamnya. Ya, ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang memberikan waktu, memberikan hidupnya untuk beribadah menyenangkan hatinya Tuhan, berkumpul untuk memberi puji-pujian bersama, memberikan penyembahan bersama-sama dengan saudara seiman kepada Tuhan yang layak dipuji. Dalam firman Tuhan diingatkan kembali Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah ini adalah merupakan juga salah satu yang diukur oleh Tuhan. Bagaimanakah orang-orang yang mempercayai kepada Tuhan itu di dalam hidupnya adalah dia mau datang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang beribadah di dalam bait suci, di dalam rumah Tuhan, itu masuk di dalam pengukurannya Tuhan. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bapak Ibu, mengapa ibadah itu menjadi satu hal yang juga diukur oleh Tuhan? Bahwa di dalam ibadah ada rahasia besar. Jadi waktu Bapak Ibu datang ke gereja beribadah, itu bukan hanya kumpul-kumpul seperti kalau misalnya di kampung ya ada arisan itu juga kumpul, kumpulan PKK juga kumpul gitu ya. Nah, bukan hanya perkumpulan orang-orang seperti pada umumnya dan terjadi begitu saja. Ada rahasia yang besar di dalam ibadah itu dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Apa rahasianya? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi waktu kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah saat dimana kita mensyukuri, memuja, dan juga penundukan diri kita kepada Sang Pencipta Allah kita. Itu sebabnya kalau Tuhan mengukur siapa saja orang-orang yang ibadah, orang-orang yang datang ke gereja tetapi ternyata di dalamnya tidak beribadah, berarti itu juga belum masuk pada pengukurannya Allah. Tetapi ibadah yang disertai dengan kesungguhan, penghormatan, penundukan diri di hadapan Allah, itu adalah ibadah benar-benar membawa tubuh, jiwanya, juga rohnya benar-benar tertuju kepada Allah. Itu yang diukur, yang dinilai oleh Allah. Jadi ibadah tidak boleh disepelekan. Ini bukan hanya tentang berkumpulnya, sekedar nyanyi, sekedar duduk, dengar firman Tuhan. Tetapi lebih dari itu ada rahasia agung. Siapa yang kita puja, siapa yang kita datangin untuk kita beribadah, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang berkuasa baik di bumi dan di sorga. Itu sebabnya kita harus datang dengan sungguh-sungguh saat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di mana pengukuran itu, tongkat pengukur yang ditunjukkan Allah kepada Rasul Yohanes, di mana harus mengukur hal-hal ini
yaitu dikatakan bait Allah yang diukur, mezbah, kemudian juga orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang menjaga kesucian hidupnya, orang-orang yang berjuang untuk tetap berdoa, menaikkan doa sebagai dupa yang dinaikkan kepada Tuhan, juga orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ketiga hal ini menandakan bagaimana keharusan bagi kita untuk hidup yang serius dengan Tuhan, yang diukur oleh Tuhan. Keseriusan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Itu sebabnya jangan bermain-main lagi dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan kehidupan ini. Mari kita semakin memberikan hidup kita kudus, menyenangkan hati Tuhan, dan juga semakin taat di dalam doa-doa yang kita naikkan, menjaga hubungan kita dengan Allah. Juga ibadah kita harus semakin kita tambahkan lagi, semakin kita tingkatkan lagi, supaya apa? Hidup kekristenan kita, hidup iman percaya kita semakin kuat, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengalami kesempurnaan, karena yang menjadi tolak ukurnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus memberikan teladan semuanya bagi kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Yesus menjadi ukuran kita, orang-orang yang percaya, seperti yang tertulis Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semakin hari peningkatan rohani kita harus semakin sama dengan Kristus. Aplikasinya yang harus kita lakukan, kalau kita tahu setiap kehidupan kerohanian kita itu diukur oleh Tuhan, maka kita harus bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Yang mana yang dapat kita prioritaskan, yang mana yang dapat kita pilih, kebenaran atau kebebasan kehendak diri kita. Belajar memprioritaskan kehendak Tuhan dibandingkan kehendak diri kita sendiri. Semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak bermain-main dengan kehidupan ini. Mari dengan situasi keadaan dunia yang semakin jahat ini, Bapak Ibu terus mengingatkan kepada kita bagaimanakah hidup rohani kita semakin diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dengan firman Tuhan yang diperdengarkan, kita mau semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup kita semakin berkenan di hadapannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya, dan saya percaya Bapak Ibu terus menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami senantiasa berkenan di pemandangannya Tuhan. Tolong kami biarlah dengan kekuatan firman dan juga Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami agar hidup kami bijaksana, semakin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti yang dikehendaki Tuhan, itu yang kami akan kerjakan. Terima kasih Yesus, kami umat-umat-Mu memuliakan-Mu. Engkau adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.